Bab 2541. Masalah Liang Ruoxu. Berikut teks terjemahannya. Liang Ruoxu duduk di samping mereka, tertawa diam-diam. Rasanya, kecuali kakek dan nenek, selama bertahun-tahun ini, tidak ada orang lain yang berani berbicara kepada ayah seperti ini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Surat nikahnya sudah ada, jadi aku resmi menjadi menantu keluarga Linmu. Sebaiknya kau urus semuanya dengan baik. Qin Yingyue terkekeh. Tentu saja, pengaturan yang tepat akan dibuat. Tapi putra keluarga Lin kita juga sudah menjadi bagian dari keluarga Liangmu sekarang. Ini yang kau sebut pertukaran sandera. Mulai sekarang, urusannya tidak akan ada hubungannya denganku. Kalau begitu, sudah beres. Liang Chunxiao tertawa terbahak-bahak. Melihat orang tua kedua keluarga mengobrol dan tertawa, Liang Ruoxu merasa sungguh bahagia. Bibi Sen, apakah ada orang di Zonghai yang mengawasi posisinya? Bagaimana mungkin tidak ada? Sen Sui menjawab. Itu Zonghai. Bukan hanya sekarang, bahkan selama masa jabatannya, selalu ada orang yang menginginkannya. Siapa pesaing terbesarnya? Keluarga Qi dari Tianjin, jawab Sen Sui. Qi Daodong adalah pemimpin tertinggi di Tianjin dan sekarang memiliki dukungan publik yang kuat. Orang-orang mengatakan dia mungkin akan naik ke Zonghai di masa depan, tetapi detailnya sulit dipastikan. Kita harus menunggu dan mengamati. Dalam situasi seperti ini, bukankah bertanya kepada Penatua Lu akan memberi kita gambaran yang lebih jelas? Jika itu bukan masalah besar, jangan ganggu dia tanpa alasan, kata Sen Sui. Jika Anda tidak memberikan kontribusi yang begitu inovatif baru-baru ini, Penatua Lu mungkin sudah mengundurkan diri. Beliau kemungkinan besar tidak akan ikut campur dalam urusan lain ke depannya. Mundur. Sen Sui mengangguk, kekuatan di tangannya terlalu besar, dan dia perlahan-lahan melepaskannya. Alasan lainnya adalah kondisi kesehatannya. Kudengar tubuhnya masih banyak cedera dari masa mudanya, dan seiring bertambahnya usia, semua cedera itu mulai menyusulnya. Liang Chunxiao, yang duduk di dekatnya, mengangguk setuju. Menurut ayahku, seandainya Penatua Lu beberapa tahun lebih muda, dia mungkin akan menangani kejadian baru-baru ini dengan lebih baik. Ada banyak faktor eksternal yang berperan di sini, tetapi dia benar-benar kekurangan energi untuk menangani semuanya sekarang. Dia akan lebih fokus pada Brigade Garda Pusat di masa depan, jadi jangan ganggu dia dengan hal-hal sepele. Mengerti. Lin Yi mengangguk ringan, tapi Qi Daodong ini, mengingat popularitasnya yang semakin meningkat, dia tidak tampak seperti rumor kosong. Pengetahuan orang dalam Sen Sui dan Liang Chunxiao tentu lebih dapat diandalkan daripada pengetahuannya sendiri. Jika mereka mengangkat topik ini, pasti ada alasannya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, saya rasa kemungkinannya adalah 80 hingga 90%, jawab Liang Chunxiao. Lin Yi menyesap tehnya. Dia dari faksi mana? Kalau dia netral, situasinya tidak akan terlalu berisiko. Keluarga Wang, musuh lama kita. Lin Yi mengumpat pelan. Mereka masih belum pergi. Mereka tidak hanya tidak hilang, tetapi mereka baik-baik saja, Liang Chunxiao menjelaskan. Ketiadaan mereka dari sorotan belakangan ini bukan berarti mereka melemah, mereka hanya menjadi lebih tertutup. Lagi pula, mereka menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Apakah menurutmu mereka bisa kembali ke kekuatan semula? Kemungkinannya kecil, mereka masih akan sedikit tertinggal. Meski begitu, mereka tetap berada di jajaran teratas. Apakah karena rencana Penatua Lu untuk mengundurkan diri sehingga mereka menemukan kesempatan seperti itu? Itu hanya salah satu alasan, atau bisa dibilang katalisator. Masalah mendasarnya terletak pada fondasi mereka yang kokoh. Unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda, pepatah ini bukan omong kosong belaka. Dan ada alasan kunci lainnya, keseimbangan. Kau seharusnya mengerti maksudku. Penatua penyeimbang Lu, aku mengerti logika itu, kata Lin Yi. Sen Sui menatap Lin Yi dan mengangguk puas. Nanti, saat kau kembali ke Zonghai, kemungkinan besar kau akan bertemu dengannya. Kau bisa mengujinya dan melihat sikapnya. Dipahami. Baiklah, cukup bicara soal pekerjaan di makan malam keluarga hari ini. Sen Sui mengalihkan pembicaraan kembali ke topik rumah tangga. Lin Yi menemukan bahwa bahkan seseorang seperti Sen Sui dapat terlibat dalam obrolan keluarga santai. Saat membahas gosip, dia tampak bersemangat. Lin Yi berpikir ini mungkin hanya sifat bawaan yang tertanam dalam DNA wanita. Malam itu, Qin Yingyue tidak menginap di rumah keluarga Liang. Ia tidak ingin merepotkan orang lain, jadi ia memesan hotel terlebih dahulu, dan Lin Yi mengantarnya ke sana. Nak, aku sudah bicara dengan Yan Yan kemarin. Tanggal persalinannya sepertinya tinggal 10 hari lagi. Seharusnya tidak ada yang berbarengan dengan Mili, kan? Seharusnya tidak. Aku sudah menghitung sebelumnya, ada selisih sekitar 20 hari di antara mereka.
Tapi tanggal persalinan hanyalah perkiraan, ada yang melahirkan lebih awal, sementara yang lain terlambat. Ruoksu kemungkinan akan melahirkan sebentar lagi, jadi tidak mudah bertabrakan. Hanya mereka berdua di dalam mobil, Lin Yi merasakan percakapan itu membawa sentuhan kehangatan dan kelembutan ekstra. Keluarga biasa juga mengobrol seperti ini. Setelah anak laki-lakinya menikah, para ibu selalu menemukan kesempatan untuk berbincang dari hati ke hati. Lin Yi merenungkan bahwa bahkan Ibu Wang mungkin mengatakan hal seperti itu, meskipun isinya mungkin berbeda. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan khawatir, kata Qin Yingyue. Saya sudah memesan tiket pesawat besok ke Zonghai. Sudah lama sekali saya tidak mengunjungi Yanyan. Kedengarannya bagus, tapi jangan ungkapkan apapun tentangku. Jangan khawatir, aku belum pikun, jawab Qin Yingyue sambil tersenyum. Aku akan mampir untuk menenangkannya dan meredakan kekhawatirannya tentangmu. Aku juga ingin menjenguk Li Chuhan, gadis malang yang tinggal sendirian tanpa dukungan di Zonghai. Sungguh menyedihkan. Kenapa tidak menetap saja di Zonghai selamanya, canda Lin Yi. Kau bisa mengunjungi siapapun sesuka hati dan menemani mereka kapanpun kau mau. Hidup ini sungguh luar biasa. Aku sedang mempertimbangkannya dengan serius, jawab Qin Yingyue. Sekarang setelah saya menjadi nenek, jika saya berkeliaran, orang-orang akan mengatakan saya kurang bertanggung jawab. Ini tidak seserius yang kamu pikirkan, jawab Lin Yi. Dengan kami berdua hidup dan sehat, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Perkataan Lin Yi membuat mata Qin Yingyue berkaca-kaca. Perkataan seperti itu, yang keluar dari mulut putranya, memiliki makna yang sangat besar bagi seorang ibu. Mendengar itu, aku merasa puas, Qin Yingyue menghela napas puas dan berkata. Tapi selama bertahun-tahun, aku hanya mengembara tanpa tujuan. Sekarang setelah aku punya cucu, ini kesempatan yang sempurna untuk kembali dan bertemu mereka, terutama Millie. Meskipun keluarga Liang tidak banyak menuntut darimu, kita harus berusaha lebih keras. Lin Yi mengangguk, aku mengerti. Asalkan kau mengerti. Itu saja yang akan kukatakan, kata Qin Yingyue. Selama aku di rumah Yanyan, aku akan mengawasi semuanya untukmu. Kalau semuanya baik-baik saja, tinggallah di sini untuk Millie. Tidak pantas kalau kamu tidak ada di rumah saat bayinya lahir. Mengerti. Ibu dan anak itu mengobrol sepanjang jalan sampai Lin Yi mengantarnya ke hotel dan kembali ke rumah keluarga Liang. Kemarilah dan bantu pijat kakiku. Kakiku terasa sakit dan bengkak lagi. Itu umum terjadi di akhir kehamilan. Padahal, kondisi Anda sebenarnya sudah cukup baik, beberapa orang bahkan membutuhkan oksigen tambahan. Ibuku juga mengatakan hal yang sama, jawab Liang Ruoksu. Tapi saya pikir mungkin itu karena saya terlalu banyak berjalan di siang hari, sehingga menyebabkan rasa nyeri di malam hari. Itu mungkin. Liang Ruoksu menjatuhkan kakinya ke pangkuan Lin Yi. Tiba-tiba, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa itu? Menurutmu bagaimana rasanya bercinta di tahap ini? Itu benar-benar pertanyaan yang cukup rumit. Bab 2542. Ayah, aku minta maaf padamu. Anda seorang dokter profesional, Anda seharusnya memiliki pengetahuan tentang hal semacam ini, bukan? Mata Liang Ruoksu melirik ke sekeliling, dan dia bertanya dengan lembut. Apakah akan ada masalah? Pada tahap ini, secara teori tidak. Semuanya sudah terbentuk. Kalau begitu, haruskah kita mencobanya? Lin Yi terdiam sejenak, mengingat lelucon yang diceritakan Direktur Ginekologi saat dia bekerja di rumah sakit Huasan. Seorang wanita muda berusia 20-an datang untuk konsultasi, bersikap malu-malu dan ragu-ragu. Meminta mereka melepas pakaian untuk pemeriksaan terasa seperti meminta nyawa mereka. Namun wanita parubaya yang berusia 40-an dan 50-an tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Saat mereka melangkah masuk ke klinik, bahkan sebelum pintu tertutup rapat, mereka sudah membuka pakaian dan berseru lantang. Dokter, cepat periksa. Apakah ada benjolan di sini? Liang Ruoksu belum mencapai level itu, tetapi sulit untuk mengatakan dia adalah gadis muda yang pemalu lagi. Kenapa kamu melamun? Kita coba atau tidak, kata Liang Ruoksu. Biar ku beritahu, si kecil ini akan keluar dalam beberapa hari saja, setelah itu, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mencobanya. Baiklah, mari kita coba. Awal. Liang Ruoksu tampak sama bersemangatnya. Lagi pula, ia telah menahan diri selama lebih dari 9 bulan. Ambil sepotong pakaian dan masukkan ke celah pintu. Kalau sampai ada suara yang keluar, kita bisa kehilangan muka. Liang Ruoksu menginstruksikan. Juga, tutup rapat-rapat gordennya agar tidak ada yang mengintip. Kamu benar-benar sudah memikirkan ini dengan matang. Mengikuti instruksi Liang Ruoksu, Lin Yi memblokir celah pintu, dan keduanya memulai usaha halus mereka untuk bertepuk tangan demi cinta.
Keesokan paginya, sekitar pukul 6, Lin Yi diam-diam bangun dari tempat tidur untuk bersiap mengantar Qin Yingyue ke bandara. Tanpa diduga, Liang Ruoxu membuka matanya. "Kenapa kamu bangun?" "Tidak bisa tidur," bisik Liang Ruoxu, "kamu lanjutkan saja urusanmu. Aku akan tidur siang sebentar lagi dan mengejar ketinggalan." Lin Yi tidak banyak bicara lagi dan menyelinap keluar dari tempat tidur. Pada saat itu, Shen Sui sedang menyiapkan sarapan. Penerbangannya setelah jam 8. Makanlah sarapan sebelum berangkat. Rupanya, Shen Sui sadar Qin Yingyue akan pergi. Lin Yi makan beberapa roti, minum susu kedelai, mengucapkan selamat tinggal sebentar, lalu pergi. Setelah menjemput Qin Yingyue, keduanya berkendara menuju bandara. Tidak seperti kemarin, mereka tidak banyak bicara. Qin Yingyue menundukkan kepalanya, mengobrol dengan Ji Qingyan di teleponnya. Dia memberitahu Ji Qingyan bahwa dia sedang menuju ke Zonghai. Dering-dering-dering. Pada saat itu, ponsel Lin Yi berdering, ternyata panggilan dari Shen Sui. Lin Yi mengangkat telepon, menyalakan mode speaker, dan meneruskan mengemudi. "Di mana kamu sekarang?" Suara Shen Sui terdengar mendesak. "Dalam perjalanan ke bandara. Setelah kamu mengantar ibumu, cepat kembali. Millie akan melahirkan, kita sedang dalam perjalanan ke rumah sakit." "Dia akan melahirkan." Baik Lin Yi dan Qin Yingyue terkejut. Sekalipun mereka telah bersiap menghadapi kemungkinan Liang Ruoxu akan melahirkan suatu hari nanti, kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan mereka. Sepertinya dia merasa tidak enak badan sejak tadi malam, tapi dia tidak memberitahumu. Shen Sui menjelaskan. Dilihat dari jadwalnya, memang sudah waktunya. Gejalanya sekarang sudah normal. Segera lakukan pemeriksaan dan datang ke rumah sakit Union Medical College. Wajah Lin Yi menjadi gelap, sudut mulutnya berkedut. "Mungkinkah, aktivitas, tadi malam telah menggerakkan bayi itu untuk keluar?" "Nak, ayahmu minta maaf. Saya akan segera kembali." "Baiklah." Setelah mengakhiri panggilan, Lin Yi segera mencari tempat untuk memutar balik mobilnya dan, sambil menambah kecepatan, menerobos beberapa lampu merah untuk mencapai rumah sakit Union Medical College. "Jangan panik. Terburu-buru tidak akan menyelesaikan apapun," Qin Yingyue berkata. "Pemeriksaannya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu kan dulu dokter, kenapa kamu lebih stres daripada aku?" "Saya sepenuhnya percaya pada tingkat perawatan di rumah sakit Union Medical College," kata Lin Yi sambil tersenyum. "Tapi aku agak gugup. Aku akan segera menjadi ayah, dan aku belum yakin aku siap." Bagi seseorang yang menikmati hidup, momen ini tidak dapat disangkal lagi merupakan momen yang tak terlupakan. Tidak peduli seberapa banyak Lin Yi berimajinasi sebelumnya, tidak ada yang tampak berlaku saat ini. Baginya, ini adalah fase yang benar-benar baru, dan dopamin serta endorfin yang mengalir dalam dirinya tidak terkendali. Lin Yi melaju kencang, tiba di rumah sakit Union Medical College dalam waktu kurang dari 20 menit. Gedung 3, lantai 22. Di sanalah Lin Yi tinggal tahun lalu saat dia terluka parah. Tanpa mencapai status kuat keluarga Liang, Liang Ruoxu tidak akan mampu mengamankan tempat di sini. Seluruh keluarga Liang Ruoxu sekarang ada di rumah sakit. Shen Sui, Liang Chunxiao, Liang Xianghe, dan Yang Yuhua semuanya menunggu dengan gugup. Para dokter berada di bangsal untuk melakukan pemeriksaan terakhir pada Liang Ruoxu. Lin Yi berdiri di pintu, mengamati situasi di dalam. Liang Ruoxu mengerutkan kening, giginya terkatup, mengeluarkan erangan kecil saat menahan rasa sakit. "Bagaimana kabarnya?" Qin Yingyue melangkah maju dan bertanya. Meskipun sebelumnya telah menenangkan Lin Yi, dia sendiri tampak tegang sekarang. "Dia baik-baik saja, tidak ada masalah," kata Shen Sui dengan tenang, "ada banyak dokter di sini, semuanya akan baik-baik saja." Mudah untuk mengatakannya, tapi melihat Millie kesakitan seperti ini tetap membuatku merasa tidak enak. "Dia akan segera baik-baik saja," Shen Sui meyakinkan sambil memegang tangan Qin Yingyue. Saat itu, seorang dokter keluar dari bangsal. "Dokter, bagaimana keadaannya sekarang?" Qin Yingyue segera mendekat. Pembukaannya sudah 6 cm. Dia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Setelah pembukaannya 10 cm, dia bisa melahirkan. Menunggu di sini, dikelilingi keluarga, membantunya tetap bersemangat. "Baiklah, terima kasih." "Sama-sama. Telepon saja kalau butuh apa-apa, kantor saya ada di depan." "Baiklah." Dokter itu berbicara dengan sopan, sepenuhnya menyadari bahwa siapapun yang tinggal di lantai ini bukanlah orang biasa. Anggota keluarga Liang perlahan memasuki bangsal satu demi satu. Lin Yi duduk di sebelah Liang Ruoxu, sementara keluarganya dan Qin Yingyue berdiri di samping. "Bertahanlah, belum waktunya," Lin Yi menghiburnya dengan lembut, sambil memegang tangannya.
Liang Ruoxu menggertakkan giginya dan sedikit mengubah posisinya, sakitnya sudah lama sekali, sampai-sampai aku mati rasa. Menyesalinya sekarang. Lin Yi terkekeh. Liang Ruoxu mengeratkan genggamannya pada tangan Lin Yi, tidak ada penyesalan. Makanlah coklat. Kalau tidak, kamu tidak akan punya tenaga nanti. Lin Yi mengangkat coklat itu ke mulut Liang Ruoxu, dan dia memakannya perlahan. Ayo, kita jalan-jalan. Berbaring terus-terusan itu nggak baik, itu bakal bantu persalinan lebih lancar. Bantu aku berdiri. Mengingat latar belakang profesional Lin Yi sebagai dokter, Liang Ruoxu tidak punya alasan untuk menolak nasihatnya. Lin Yi membantu Liang Ruoxu berdiri dan menuntunnya ke koridor, sementara keluarga Liang tetap tinggal di kamar. Kecuali nenek Liang Ruoxu, semua orang tampak baik-baik saja. Apakah menurutmu gejala yang tiba-tiba muncul hari ini ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan kemarin? Karena tidak ada orang lain di dekatnya, Liang Ruoxu berbisik. Itu mungkin. Liang Ruoxu memutar bola matanya. Ia merasa tak ada situasi yang lebih absurd di dunia ini. Benar-benar memalukan. Bab 2543. Aku mencintaimu, lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Baiklah, tidak masalah kenapa, intinya, kamu akan melahirkan. Semakin cepat itu terjadi, semakin sedikit penderitaanmu nanti. Benar sekali, kata Lin Yi. Tapi semua ini agak memalukan, kata Lin Yi malu-malu. Lin Yi menahan tawa. Ya, memang ada sedikit. Lin Yi kebingungan dan semakin dia memikirkannya, semakin canggung perasaannya. Mungkin 1 atau 2 jam lagi, dan pembukaanmu akan mencapai 10 cm dan siap untuk ruang bersalin. Apa kau takut? Lin Yi mengganti topik. Sedikit. Aku akan masuk bersamamu nanti. Cobalah untuk rileks. Tidak. Lin Yi dengan cepat menolak. Tidak, sama sekali tidak. Aku sungguh tidak ingin kau melihatku seperti ini. Aku bisa mengurusnya sendiri. Apa yang memalukan tentang melahirkan? Lin Yi melirik Lin Yi. Lagi pula, aku sudah melihat semua milikmu. Bukan itu maksudku, jelas Lin Yi. Lihat aku sekarang, rambutku acak-acakan. Saat aku melahirkan nanti, mungkin kondisiku akan lebih parah lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu melihatku seperti itu. Maksudku, serius. Di titik ini, nggak bisa fokus ke hal lain aja. Berhenti mikirin ini. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Lin Yi memegangi perutnya, berpegangan pada pegangan tangan di lorong saat dia melangkah maju dengan susah payah. Lihat aku sekarang. Aku sangat gemuk. Kalau kamu lihat aku dalam kondisi terburuk saat melahirkan, bagaimana kalau itu akan membuatmu trauma seumur hidup, canda Lin Yi. Saya baca di internet kalau ada perempuan yang suaminya tidak bereaksi apa-apa ketika, tahu kan, semua sudah dilakukan setelah melahirkan. Butuh waktu lebih dari setahun untuk pulih. Saya nggak tahan dengan hal seperti itu. Pada saat itu, aku tidak akan memperhatikan penampilanmu lagi, jawab Lin Yi. Selama kamu sehat dan aman, itu saja yang aku pedulikan. Lin Yi membeku sesaat, hatinya membengkak karena puas. Lin Yi tidak dapat menahan senyum padanya. Dia menyadari bahwa dalam hal tertentu, proses berpikir wanita dan pria sangat berbeda, jadi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Lagi pula, hakikat sejati dari persalinan adalah keselamatan ibu dan anak, yang lainnya bersifat sekunder. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memutuskan nama untuk bayinya? Tanya Lin Yi. Aku sudah memikirkan beberapa nama sebelumnya, tapi belum ada yang terdengar tepat. Kalau laki-laki, kita panggil dia Lin Cheng, dan kalau perempuan, kita panggil dia Lin Nuo. Bagaimana? Tidak buruk, kata Lin Yi. Sederhana dan elegan, persis seperti gaya keluarga Liang. Baiklah, mari kita lakukan itu. Sekarang kita tinggal melihat apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Meski tidak pasti, berdasarkan berbagai tanda, Lin Yi merasa ada 90% kemungkinan bayi itu laki-laki. Tiba-tiba Lin Yi menjerit dan memegangi perutnya, tidak dapat berdiri lagi. Tubuhnya semakin berat setiap menitnya. Jika Lin Yi tidak menopangnya, ia pasti sudah jatuh ke lantai. Sangat menyakitkan. Lin Yi menggertakkan giginya. Kurasa kontraksinya semakin cepat, bahkan lebih sakit dari sebelumnya. Kamu mungkin akan merasakan kontraksi. Pada saat itu, keluarga Liang bergegas datang, dan Liang Chunxiao juga membawa dokter. Sepertinya dia sudah siap melahirkan, mari kita pindahkan dia ke ruang bersalin, kata dokter laki-laki itu. Seseorang bisa masuk untuk menemaninya saat melahirkan. Ada yang mau masuk? Tidak perlu. Lin Yi berkata, aku bisa sendiri. Tidak perlu ada yang menemaniku. Kalau begitu, biarkan dia yang memutuskan, kata Shen Sui. Berasal dari keluarga terhormat,
mereka bersikap tabah dan teguh pendirian, dan tidak ada yang menunda-nunda dalam hal-hal seperti itu. Kalau begitu, keluarga sebaiknya menunggu di sini dulu. Dokter mengarahkan para pembantunya untuk mendorong Lin Yi ke ruang bersalin dan kemudian pergi. Sementara itu, keluarga Liang menunggu dengan cemas di luar. Mereka tidak terlalu memikirkan keselamatan. Ini adalah Union Medical College, jika Anda mengetuk pintu kematian, mereka akan menarik Anda kembali. Kecemasan mereka lebih disebabkan oleh datangnya kehidupan baru yang sudah dekat. Bukan hanya Lin Yi dan Lin Yi, anggota keluarga Liang juga, semuanya merasa agak tidak siap menyambut momen ini. Setelah bertahun-tahun, keluarga Liang akhirnya akan menyambut anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang lebih tua duduk di kursi sementara Lin Yi mondar-mandir di lorong. Dibandingkan dengan bayinya, dia lebih peduli pada Lin Yi. Berderit. Tiba-tiba, pintu ruang bersalin terbuka, dan seorang perawat wanita melangkah keluar. Keluarga Liang melompat berdiri karena kegirangan. Baru beberapa menit, bayinya belum lahir. Kemungkinan besar ada hal lain. Semuanya, jangan khawatir. Ibunya baik-baik saja, kata perawat itu meyakinkan. Dia hanya berubah pikiran dan ingin suaminya masuk dan menemaninya. Mendengar ini, seluruh keluarga bernapas lega. Gadis ini, tadinya bilang tidak perlu dia masuk, sekarang dia berubah pikiran, kata Sensui. Wajar saja. Ini pertama kalinya dia berada di tempat seperti ini, tentu saja dia takut. Masuk akal, hibur Qin Yingyue. Setelah itu, Lin Yi mengikuti perawat ke ruang bersalin, di mana dia menyerahkan gaun steril dan masker. Pakai ini dulu, baru kamu boleh masuk bersamaku, perintah perawat itu. Ini mungkin pertama kalinya kamu berada di tempat seperti ini, mungkin terasa berat, tapi kamu harus tetap tenang, kalau tidak, ibumu akan merasa tertekan. Ini bukan medan perang, kenapa aku harus bersikap tidak tenang, jawab Lin Yi sambil terkekeh. Tolong jangan bilang begitu. Kita sudah melihat banyak suami yang akhirnya menangis sejadi-jadinya sementara sang ibu tetap tenang, beberapa pria bahkan pingsan. Tenang saja, tidak mungkin. Itu hanya masalah kecil. Melihat Lin Yi yang tampak tenang, perawat itu memilih untuk tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Lin Yi berpakaian, ia membawanya masuk. Ketika Lin Yi melihatnya masuk, dia menoleh untuk menatapnya, mata bunga persiknya yang penuh air mata bertemu dengannya. Lin Yi segera berjalan mendekat dengan langkah lebar, meraih tangannya, dan dengan lembut menyeka air matanya. Aku di sini sekarang. Semuanya akan baik-baik saja. Lin Yi merasakan sesak di dadanya. Sejak pertama kali bertemu, Lin Yi selalu menjadi flamboyan, pusaran energi. Jarang sekali melihatnya begitu rapuh. Lin Yi mendengus pelan, wajahnya penuh keluhan saat menatapnya. Sejujurnya, aku memanggilmu ke sini bukan karena aku takut melahirkan. Lalu kenapa? Ada sesuatu yang aku pendam dalam hati, dan aku belum memberitahumu. Apa itu? Jika terjadi sesuatu yang salah saat melahirkan, berjanjilah padaku kau akan menyelamatkan bayinya, bukan aku. Jangan konyol, Lin Yi langsung menolak. Bayi itu bukan suatu keharusan. Tanpamu, dia tak berarti apa-apa bagiku. Lagi pula, kau seharusnya tak memikirkan omong kosong ini sekarang. Ini hanya proses melahirkan, dan ini persalinan alami, jadi akan baik-baik saja. Ini hanya sedikit penderitaan sekarang, tapi akan berlalu setelah semuanya berakhir. Tapi aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Aku ingin bayinya sehat dan aman. Hidup atau matiku tidak penting. Di matanya yang berkaca-kaca, terpancar cahaya yang tak terelakkan. Itu bukan cahaya air mata, melainkan cahaya kasih sayang seorang ibu yang murni, bersinar megah dalam tatapannya. Meski selama masa kehamilannya, banyak tindakannya yang tampak belum siap menjadi seorang ibu. Kini, semua emosi yang terpendam mengalir keluar dengan bebas. Aku mencintaimu, lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Bab 2544. Melahirkan bayi. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Lin Yi menggenggam tangan Liang Ruoxu erat-erat, bagiku, anak itu tidak penting. Bersamamu, hidup punya arti. Liang Ruoxu tersenyum cerah, seakan-akan pada saat itu, rasa sakit luar biasa yang dirasakannya sirna sepenuhnya. Menyaksikan momen mengharukan pasangan itu dari jarak yang tidak jauh, para perawat muda itu tak dapat menahan perasaan sedikit terharu. Pria yang baik sekali. Kalau aku bisa menemukan pria seperti dia, aku rela punya banyak anak. Yah, aku bahkan tidak peduli dia perhatian atau tidak. Kalau dia setampan itu, aku juga siap punya anak. Tapi dia punya nyali. Banyak pria pernah datang ke sini sebelumnya, dan hanya sedikit yang tetap setenang dia. Setiap orang tumbuh di lingkungan yang berbeda, kita tidak bisa menggeneralisasi. Ayo kita periksa mereka. Keluarga ini cukup penting, jadi kita perlu memberi perhatian ekstra.
Perawat berkacamata itu berjalan mendekati Liang Ruokso, memeriksa sebentar, dan berkata, "Tinggimu sudah 9 cm. Bertahanlah sedikit lagi." Lin Yi mengangguk. Ia mengerti apa yang sedang terjadi dan diam-diam mengatur segala sesuatunya dalam pikirannya untuk menghindari masalah yang tidak terduga. "Sampai di sini, kenapa kantung ketuban belum pecah?" tanya perawat muda lainnya. "Dokter Liu, silakan datang dan lihat." Atas panggilan perawat, seorang wanita berusia 40-an berjalan mendekat. "Mari kita tunggu sebentar lagi." Tubuh setiap orang berbeda, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. "Mari kita amati sebentar dan putuskan." Liang Ruokso menggenggam tangan Lin Yi erat-erat, merasa sedikit cemas. Kalau ketubannya nggak pecah, bayinya nggak bisa keluar, kan? Ini kejadian biasa. Dengan metode medis modern, menangani situasi seperti ini sama sekali bukan masalah. "Aku di sini, jadi jangan takut." Liang Ruokso mengangguk, suasana hatinya yang tegang agak mereda. Meskipun dia tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya di hadapan Lin Yi, dia selalu menjadi pertahanan terakhir di hatinya. Selama dia ada di sana, bahkan jika dunia kiamat, dia tidak akan takut. Pada saat ini, Liang Ruokso sangat kesakitan hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Yang bisa dilakukan Lin Yi hanyalah tetap diam di sampingnya. "Guru Liu, tingginya sudah 10 cm, tapi ketubannya belum pecah." Perawat yang membantu persalinan berbicara dengan nada urgensi dalam suaranya. "Kita tunggu sebentar lagi. Kalau masih belum ada tanda-tanda pecah, kita akan pecahkan ketuban secara manual." "Dipahami." Tak lama kemudian, semenit telah berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda pecah. Dokter Liu, yang dipanggil Guru Liu, mengeluarkan peralatan yang diperlukan, bersiap untuk memecahkan ketuban secara manual. Saat dokter wanita itu mendekat, hati Liang Ruokso mencelos, dan secara naluriah dia mengeratkan cengkeramannya di tangan Lin Yi. "Aku agak takut, bisakah kamu melakukannya?" Lin Yi mengangguk dan menatap dokter wanita itu, lalu berkata, "Maaf, istri saya agak takut. Biar saya yang menanganinya." Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang. "Kau mau melakukannya?" Dokter perempuan itu menatap Lin Yi dengan bingung. Ini memecahkan ketuban secara manual. Tidak sama dengan memecahkan balon. Mengetahui status sosial keluarga itu, dokter wanita itu tetap bersikap sopan. Namun, dalam hatinya, kesannya terhadap Lin Yi berubah, ia pikir Lin Yi mungkin tidak sepenuhnya normal. Lin Yi terdiam sejenak. "Maksudku, meskipun tidak seperti memecahkan balon, prinsipnya mirip, kan?" Dokter perempuan dan dua perawat yang membantu terdiam. Beberapa saat yang lalu, mereka menganggap pria ini luar biasa, tidak hanya tampan tetapi juga sangat perhatian kepada istrinya. Namun, tanpa diduga, dia ternyata tidak punya petunjuk apapun, menyamakan memecahkan ketuban secara manual dengan meletuskan balon. Bahkan ketidaktahuan pun seharusnya ada batasnya, bukan? "Pak, saya harap Anda tidak meragukan kemampuan profesional kami, dan jangan berasumsi bahwa ini masalah sepele. Kondisi ibu tidak bisa ditunda. Saya harap Anda tidak." Mencicit. Saat itu, pintu ruang bersalin terbuka, dan seorang perempuan berambut putih masuk. Usianya setidaknya 60-an. "Direktur Chen, Anda di sini." Nama wanita itu adalah Chen Xihua, wakil kepala obstetri dan ginekologi Xiehe. Meskipun dia adalah wakilnya, prestasi pribadinya dan resume yang cemerlang dengan mudah mengalahkan seseorang seperti Li Chuhan. Selain itu, 5 tahun yang lalu, beliau dianugerahi gelar akademisi oleh Akademi Teknik. Di bidang kebidanan dan diagnostik prenatal, beliau tak diragukan lagi merupakan seorang pakar terkemuka. Adapun mengapa kepala suku tidak dipanggil, itu karena dia seorang laki-laki. Lagi pula, itu hanya kasus persalinan. Liang Ruokso masih muda, dan itu adalah anak pertamanya. Dengan kemampuan Chen Xihua, ia dapat menanganinya dengan mudah. Lagi pula, orang-orang biasa melahirkan di rumah di tempat tidur mereka sendiri, dan semuanya pun berakhir baik-baik saja. "Kok lama banget sih? Apa pembukaannya belum sepenuhnya?" tanya Chen Xihua. Sejak Liang Ruokso hamil, Chen Xihua bertanggung jawab atas pemeriksaannya, dan tentu saja, ia juga akan mengawasi persalinannya. Namun, kondisi Liang Ruokso tiba-tiba memburuk. Saat dibawa ke rumah sakit, Chen Xihua sedang dalam perjalanan kembali ke Beijing, sehingga ia tiba agak terlambat. Dia sudah membuka sepenuhnya, tapi ketubannya belum pecah. "Kami berencana memecahkannya secara manual," jelas dokter perempuan itu. "Tapi suami pasien ingin menanganinya sendiri. Katanya mirip seperti memecahkan balon, jadi saya sedang menjelaskan. Kalau begitu, biarkan kepala sekolah Lin yang melakukannya. Keahliannya di bidang ini tidak kalah dengan keahlianmu." Meskipun keterampilan klinis Lin Yi berkelas dunia, sebagian besarnya berada di bidang bedah kardiovaskular.
Dalam bidang seperti kebidanan dan diagnosis prenatal, ia tidak dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Chen Xihua. Akan tetapi, selain para ahli setingkat Chen Xihua, sebagian besar lainnya memang tertinggal keterampilannya di belakang dia. Prinsip Lin. Dokter wanita dan dua perawat itu tercengang. Mereka tidak tahu dari mana asal judul ini. Kepala sekolah Lin dulunya adalah direktur bedah kardiovaskular di Rumah Sakit Huasan di Zhonghai, seorang pakar klinis kelas dunia. Karena istrinya sedang melahirkan, biarkan dia yang menanganinya, ini akan membantu meringankan tekanan psikologis sang ibu. Direktur bedah kardiovaskular. Mereka bertiga tercengang, berusaha keras memproses informasi ini. Meskipun rumah sakit Huasan tidak bergengsi seperti Xiehe, tidak dapat disangkal bahwa rumah sakit itu juga merupakan yang terbaik. Mampu menduduki jabatan direktur di sana pada usia semuda itu, dan memperoleh pengakuan Guru Chen, kemampuannya tidak diragukan lagi luar biasa. Dulu. Sekarang aku sudah memundurkan diri. Lin Yi menjelaskan sambil tersenyum. Pandangan dunia trio itu terasa hancur total. Mereka tak percaya telah bertemu dengan sosok legendaris seperti itu. Kepala sekolah Lin, silakan saja. Kita semua berprofesi sama, jadi tidak ada lagi yang perlu saya katakan. Urus saja, ujar Chen Xihua. Chen Xihua, yang sangat terampil dan percaya diri, bahkan di hadapan keluarga Liang, bersikap dengan ketenangan dan keyakinan alih-alih kehati-hatian yang berlebihan. Seperti kata pepatah, mereka yang memiliki kemampuan nyata seringkali memiliki emosi yang paling besar. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya. Meskipun Liang Ruoxu enggan membiarkan Lin Yi melihatnya dalam keadaan rentan seperti itu, saat ini, dia tidak lagi peduli dengan masalah seperti itu. Lin Yi meregangkan tangannya, mensterilkannya lagi, dan mulai membantu persalinan. Setelah sekitar 20 menit, tangisan pertama bayi bergema di ruang bersalin. Tangan Lin Yi gemetar tak terkendali. Sejak saat itu, ia resmi menjadi seorang ayah. Bab 2545. Apakah Anda sopan? Bayi dalam gendongannya merah seluruh tubuhnya, meringkuk erat dalam bedong. Masih ada sisa Vernix di wajah bayi itu, mata mungilnya terpejam rapat dan tubuhnya menggigil. Dalam sekejap, rasa cinta yang istimewa muncul di hati Lin Yi. Perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tangan-tangan kecil yang terkepal erat itu seakan mencengkeram hatinya juga. Biarkan aku melihatnya. Mendengar suara lemah Liang Ruoxu, Lin Yi mendekat dan menyerahkan anak itu padanya. Dia laki-laki. Dia mirip sekali denganmu. Liang Ruoxu mengerutkan kening saat dia melihat anak yang dibedong. Aku yang melahirkan ini. Kenapa, dia jelek sekali. Wajahnya kotor semua. Bayi. Bu, apakah ini benar-benar pendapatmu tentang hadiah tersebut? Semua bayi baru lahir seperti ini sudah cukup bersih, jelas Lin Yi. Dia akan baik-baik saja setelah mandi nanti. Aku nggak mau lihat lagi, aku capek banget. Liang Ruoxu, yang kehabisan tenaga, menutup matanya, benar-benar lemah. Lin Yi menyerahkan tugas lanjutan kepada staf rumah sakit dan berjalan keluar sambil menggendong bayinya. Ketika Lin Yi melangkah keluar, keluarga Liang dan Qin Yingyue langsung berkumpul di sekelilingnya. Biarkan aku memeluknya. Nenek Liang Ruoxu, dengan wajah penuh air mata bahagia, menggendong bayi itu, terlalu terharu hingga tak dapat berkata apa-apa. Lihatlah anak ini, sangat tampan, sungguh cantik. Berapa beratnya? Apakah sudah ditimbang? Tanya Liang Chunxiao. Beratnya mungkin sekitar 7 pon. Untung dia lahir sekarang. Kalau kita menunggu seminggu lagi, bayinya pasti sudah lebih besar lagi, dan melahirkan normal mungkin akan sulit, jawab Lin Yi. Bagaimana kabar Mili? Apakah ada robekan atau episiotomi? Tanya Qin Yingyue. Semuanya normal. Jangan khawatir. Aku akan membiarkan perawat memandikan bayinya dulu sebelum membawanya kembali. Oke, sebaiknya kau periksa Mili. Dia masih di dalam. Temani dia, desak Qin Yingyue. Lin Yi mengangguk, lalu menggendong bayi itu kembali ke ruang bersalin untuk penanganan terakhir. Setelah bayi itu dimandikan, mereka menimbangnya lagi, tepat 7 pon. Para perawat bertanggung jawab untuk menangani kebutuhan bayi setelahnya. Setelah bayi dibersihkan, ia akan dikirim ke bangsal. Tugas utama Lin Yi sekarang adalah menemani Liang Ruoxu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Perutku terasa kosong, tapi aku merasa jauh lebih ringan. Ya, dengan sesuatu yang sebesar itu dihilangkan, tentu saja kamu akan merasa lebih ringan, kata Lin Yi sambil terkekeh. Istirahatlah sebentar. Sebentar lagi kamu mungkin sudah bisa berjalan. Aku akan mendorongmu keluar dulu, anggota keluarga lainnya sudah menunggu di luar. Liang Ruoxu mengangguk tanpa berkata banyak lagi. Lin Yi dengan lembut mendorong kursi roda dan membawa Liang Ruoxu keluar dari ruang bersalin.
Berbeda dengan sebelumnya dengan bayinya, orang pertama yang bergegas menghampiri adalah Sensui. Sebelumnya dia tampak tenang, tetapi saat melihat Liang Ruoxu, air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja, hanya sedikit lapar. Kamu akan segera bisa makan. Pada saat itu, Sensui, yang biasanya cerdas dan fasih berbicara, tiba-tiba kehilangan kata-kata, air matanya mengalir tak terkendali. Inilah cintanya kepada Liang Ruoxu, yang mendalam dan tanpa syarat. Dikelilingi oleh keluarga, mereka mengantar Liang Ruoxu ke bangsal rumah sakit. Dua petugas perawatan pasca persalinan profesional yang telah diatur oleh keluarga Liang sudah ada di sana, telah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari, tinggal menunggu kedatangan Liang Ruoxu. Kembali di bangsal, suasana keluarga berangsur-angsur tenang. Mereka memberi Liang Ruoxu beberapa teguk air semalaman untuk merangsang saluran pencernaannya. Tak lama kemudian, ia bisa mencoba kaldu yang lebih ringan. Sekitar 20 menit kemudian, bayi itu dibawa ke kamar. Tubuhnya telah dibersihkan, dan dia tampak jauh lebih baik, lebih seperti manusia. Mili, lihatlah. Bukankah bayi ini mirip sekali denganmu, seru Yang Yuhua. Pada tahap awal ini, akan sulit untuk mengatakan siapa yang mirip dengan bayi tersebut. Namun karena rasa kasih sayang yang mendalam, Yang Yuhua secara naluriah merasa bayi itu mirip Liang Ruoxu. Nenek, apakah aku benar-benar seburuk itu? Liang Ruoxu bergumam dengan sedikit nada meremehkan. Jika aku tidak tahu dia lahir dari rahimku, aku akan bertanya apakah dia benar-benar anak kandungku. Jangan ngomong sembarangan, tegur Sensui. Semua bayi baru lahir memang seperti ini. Tunggu saja sampai bayinya berumur sebulan, nanti dia akan semakin cantik. Liang Ruoxu cemberut sambil menatap bayi itu. Kenapa matanya masih tertutup? Nggak bisa kita buka paksa cuma buat lihat-lihat. Kau tidak bisa mencongkel matanya. Bisa menimbulkan masalah nanti. Begitu juga dengan tangannya, tak seorang pun boleh mengutak-atiknya, tegur Sensui. Ini adalah kebijaksanaan kuno dan prinsip kebidanan modern. Bagus. Terlalu lemah untuk berdebat lebih lanjut, Liang Ruoxu tidak menghabiskan banyak energi untuk berinteraksi dengan bayinya. Yang ingin ia lakukan hanyalah istirahat dan tidur. Tak lama kemudian suara dengkurannya yang lembut memenuhi ruangan, dan dia pun tertidur. Keluarga yang lain, yang perlahan-lahan mulai kehilangan kegembiraan yang meluap-luap, berkumpul dengan tenang di sekitar bayi itu. Hanya Sensui yang mengawasi Liang Ruoxu. Kasih sayang seorang ibu, bagaikan aliran air yang lembut, mungkin tidak terang-terangan bergerah, tetapi selalu hadir, menyelimuti Liang Ruoxu tanpa henti. Sekitar 2 jam kemudian, Liang Xianghe, Yang Yuhua, dan Liang Chunxiao pergi, meninggalkan Lin Yi, Qin Yingyue, dan Sensui. Bukan berarti mereka tidak bisa berbuat banyak. Kedua petugas profesional itu telah mengendalikan semuanya dengan sangat teliti, sehingga mereka tidak perlu banyak campur tangan. Lin Yi, kata Sensui. Saya sudah menghubungi pusat perawatan pasca persalinan. Kondisinya sangat baik. Setelah Mili pulang, pastikan untuk membawanya ke sana. Tapi berhati-hatilah, jangan sampai ada yang tahu. Lin Yi tahu persis apa yang dimaksud Sensui. Pusat perawatan yang ia atur pasti memiliki fasilitas yang luar biasa, tetapi biayanya akan sangat mahal. Bagi keluarga seperti keluarga Liang, pergi ke tempat-tempat seperti itu bisa dianggap pamer, dan berpotensi mengundang kritik yang tidak diinginkan jika terbongkar. Oleh karena itu, Sensui menekankan pentingnya merahasiakan kepindahan tersebut. Kegigihannya dalam melakukan tindakan pencegahan semacam itu merupakan bukti lain atas cintanya kepada Liang Ruoxu. Sensui selalu teliti tentang hal-hal seperti itu. Namun ketika Liang Ruoxu melahirkan, dia membuat pengecualian. Dia tahu ada risikonya, tetapi dia yakin itu semua sepadan demi putrinya. Sebelum mereka menyadarinya, lebih dari 1 jam telah berlalu, dan Liang Ruoxu terbangun dari tidurnya, tampak jauh lebih segar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik, tapi aku agak lapar. Boleh aku makan sesuatu? Semuanya sudah disiapkan untuk Anda. Lin Yi dengan hati-hati membawakan makanan ringan dan kaldu yang telah disiapkan, menyuapi Liang Ruoxu dengan hati-hati. Rasanya tidak lebih baik dari masakanmu, gerutunya. Makanlah sedikit saja dulu. Begitu sampai di rumah, aku akan memasak untukmu dengan benar, Lin Yi meyakinkannya. Liang Ruoxu cemberut. Tapi aku menginginkannya sekarang. Kamu tidak bisa selalu bersikap tidak masuk akal. Kita di rumah sakit. Bagaimana kamu bisa berharap dia memasak untukmu di sini, tegur Sensui. Bukan masalah besar. Jangan marahi Mili, selakin Yingyue sambil tersenyum sambil melirik Lin Yi. Kenapa kamu tidak pergi ke restoran, membayar kokinya sedikit lebih mahal, dan melihat apakah mereka bisa membuat sesuatu untuk Mili? Bab 2546. Masalah yang rumit dan sulit.
Saya akan pergi sekarang, masih ada beberapa prosedur yang menunggu untuk saya tangani. Lin Yi tidak ragu-ragu. Saat ini, prioritasnya masih Liang Ruoxu. Dia telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah meminta banyak. Sekarang dia akan melahirkan, permintaan kecil seperti itu harus dipenuhi. Kalau kau terus begini, dia pasti akan dimanja oleh kalian semua, kata Sensui. Dia sekarang bagian dari keluarga kami, menantu perempuan saya. Memanjakannya adalah hak saya. Qin Yingyue menjawab, "Nak, cepatlah pergi." Lin Yi mengangguk, lalu melangkah keluar dan menghubungi nomor Chen Xihua. "Direktur Chen, saya ingin menyelesaikan prosedurnya." "Apakah Anda ada waktu?" tanya Lin Yi dengan sopan. "Saya sedang sibuk." "Kamu bisa pergi mencari Liu kecil, dia dokter yang membantu persalinan istrimu. Saya sudah memberitahu dia, kamu tinggal hubungi dia saja. Saya akan mengirimkan nomor teleponnya." "Baiklah, terima kasih, Direktur Chen." "Tidak masalah. Aku harus pergi sekarang, kita bicara lagi nanti setelah semuanya selesai." "Oke." Chen Xihua menutup telepon dengan tegas, tanpa penundaan yang tidak perlu. Para tokoh akademis besar ini semuanya tampaknya memiliki temperamen yang sama. Sekalipun Anda adalah orang penting, seperti orang penting, hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi mereka. Tak lama kemudian, Chen Xihua mengirimkan nomor kontaknya. Lin Yi mengetahui bahwa nama dokter itu adalah Liu Li. "Halo, apakah ini Dr. Liu?" "Halo, siapa ini?" "Saya Lin Yi, saya ingin menyelesaikan prosedur anak saya, apakah sekarang sudah waktunya bagi Anda?" "Nyaman, saya di klinik B, kamar 308, Anda bisa menemukan saya di sini." Setelah menyadari bahwa yang menelepon adalah Lin Yi, nada bicara Liu Li langsung membaik. Menghadapi orang seperti dia, meski tidak nyaman, dia tidak akan berani mengatakannya. "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Karena pernah berkuliah di Union Medical College sebelumnya, Lin Yi agak familiar dengan tempat itu. Dia berjalan santai ke gedung rawat jalan dan menemukan Liu Li di kamar 308 di lantai 3 di bagian ginekologi. Namun saat itu, kantornya penuh sesak dengan beberapa dokter. Di dekatnya, duduk sepasang suami istri parubaya berpakaian sederhana, raut wajah mereka dipenuhi kebingungan. Melihat situasi di ruang konsultasi, Lin Yi berhenti sejenak. "Kalian semua lanjutkan pekerjaan kalian, aku akan kembali lagi nanti." "Tidak apa-apa, itu tidak akan menunda apapun." Liu Li membawa Lin Yi ke ruangan dan mengambil beberapa lembar A4 yang baru dicetak dari meja. "Kepala sekolah Lin, ambil saja ini dan isi. Nanti ada perawat yang akan mengambilnya." "Terima kasih, Direktur Liu." "Saudari Liu, ini dari departemen mana?" "Direkturnya masih muda banget, ya." Pertanyaan itu datang dari seorang dokter pria, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kacamata, dengan gaya rambut kuno. Namanya Li Dongsheng, seorang dokter spesialis ginekologi. Dengan tingkat keterampilannya, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi kepala departemen di rumah sakit lain. Namun di Union Medical College, ia hanya seorang dokter biasa, dengan jalan panjang di depannya dalam karirnya. Dia bukan dari rumah sakit kami. Sebelumnya, dia direktur kardiotoraks di rumah sakit Huasan, tapi sekarang sudah mengundurkan diri, kata Liu Li sambil tersenyum. "Saya pernah mendengar tentang Departemen Kardiotoraks Huasan. Ada direktur yang sangat cakap, bermarga Li, di sana." Li Dongsheng berkata. "Tapi seseorang semuda ini, apakah dia benar-benar bisa menandingi Direktur Li?" Liu Li terdiam. Ia tidak begitu mengenal latar belakang Lin Yi, hanya mendengar sedikit dari Direktur Chen. Direktur Chen menyebutkan bahwa kepala sekolah Lin adalah seorang ahli dalam pengobatan klinis, dengan kemampuan dan pengetahuan yang melampaui kami. Liu Li berkata sambil tersenyum. Saat operasi persalinan sebelumnya, dialah yang menangani semuanya. Saya bahkan belajar banyak darinya. Mendengar ini, beberapa dokter tercengang. Dokter ginekologi belajar dari dokter kardiotoraks. Kedengarannya agak aneh, komentar Li Dongsheng. Meskipun semuanya berada di bidang medis yang sama, berpindah spesialisasi memang seperti kesenjangan antar industri, bagaimana mungkin Anda bisa belajar sesuatu? Percayalah. Keahlian kepala sekolah Lin memang luar biasa. Kata Liu Li. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi jika dia bergabung dengan Departemen Kardiotoraks kami di Union Medical College, dia pasti memenuhi syarat untuk posisi wakil direktur. Li Dongsheng tampak tidak terkesan, mengira Liu Li mungkin melebih-lebihkan. Lin Yi tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia datang untuk mengurus prosedur, dan sekarang setelah dia memiliki dokumennya, tidak perlu lagi tinggal. Tunggu, dokter, jangan pergi. Saat Lin Yi berbalik untuk pergi, pria parubaya yang duduk di dekatnya memanggilnya untuk menghentikannya. Ada apa?
Dokter Liu bilang Anda sangat ahli. Bisakah Anda memeriksa kondisi istri saya? Nada bicara pria parubaya itu tulus, dan matanya dipenuhi harapan. Ini mengingatkan Lin Yi pada hari-harinya di rumah sakit Huasan. Lin Yi menenangkan diri dan menatap Liu Li. Bagaimana situasi mereka? Setengah tahun yang lalu, dia datang sekali, mengeluhkan rasa tidak nyaman di sekujur tubuh, meskipun tidak ada gejala yang jelas. Ketika dia sibuk di siang hari, rasa tidak nyamannya berkurang, tetapi di malam hari saat tidur, gejalanya memburuk. Liu Li menjelaskan. Dia sudah menjalani berbagai macam tes, tapi tidak ada yang salah. Penyakit langka lainnya, ya, gumam Lin Yi. Union Medical College mengkhususkan diri dalam penyakit langka dan menantang, jauh lebih maju daripada rumah sakit Huasan. Tetapi jika Liu Li pun tidak dapat mendiagnosis masalahnya, itu berarti penyakit ini jauh lebih langka dari yang diperkirakan. Dokter, kami mengandalkan Anda. Jika penyakit ini tidak diobati, apa yang akan dilakukan istri saya seumur hidupnya? Pria parubaya itu menyeka air matanya. Tangannya yang kasar menampakkan cintanya yang membara kepada istrinya. Jangan khawatir. Aku akan memastikan penyakit ini diobati. Terima kasih, dokter, terima kasih banyak. Lin Yi mengangguk dan minggir bersama Liu Li dan dokter lainnya. Kepala sekolah Lin, penyakit ini cukup langka. Apakah Anda yakin bisa mengatasinya? Para pasien di sini mencari pengobatan. Mereka membutuhkan secercah harapan. Lin Yi berkata. Dengan sikap positif dan optimis, banyak penyakit dapat sembuh dengan sendirinya. Kami juga memahami alasan itu, tetapi penerapannya ada batasnya. Li Dongsheng berkata. Misalnya, kalau ada pasien yang menderita kanker, apakah Anda akan memberitahu mereka hal ini? Itu akan menipu mereka, kan? Saya juga berpikir sebagai dokter, kita harus tetap realistis. Memberi pasien jaminan tanpa memahami penyebabnya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, tambah dokter lain. Tapi mereka sudah menyelidiki selama setengah tahun tanpa menemukan apapun. Membiarkannya menggantung seperti ini juga bukan solusi, bantah Lin Yi pelan. Inilah yang disebut realistis, kata Li Dongsheng, sebagai seorang dokter profesional, ini adalah standar paling dasar. Lin Yi terkekeh. Apakah kau meragukan kemampuan profesionalku? Aku tidak akan sejauh itu. Li Dongsheng mendengus pelan, tapi aku tidak setuju dengan metodemu. Baiklah, mari kita fokus pada pembahasan penyakitnya dulu. Kita bisa bicarakan hal lain nanti. Liu Li mencoba menengahi situasi dan melihat ke arah Lin Yi. Kepala sekolah Lin, apakah Anda punya rekomendasi bagus untuk kasus ini? Mungkinkah kecemasan atau depresi menyebabkan gangguan sensorik neurologis? Bab 2547. Hampir sampai. Setengah tahun yang lalu, saya meresepkannya obat dengan cara ini, tetapi tidak berhasil, kata Liu Li dengan menyesal. Apakah dia mengunjungi departemen lain? Dia mulai memeriksakan diri ke departemen neurologi, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, dia datang kepada saya, mengira itu mungkin masalah ginekologis, tetapi tidak ada hasil juga. Li Dongsheng dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Yi. Masalah pasien justru ini, meskipun tidak ada masalah dengan organnya, ia hanya merasa tidak sehat. Dan pada usia 40-an tahun, menopause tidak mungkin terjadi, sehingga menyingkirkan kemungkinan ketidakseimbangan estrogen. Kepala sekolah Lin, apakah Anda punya pendapat? Saya ingin memahami situasinya sedikit lebih dulu. Lin Yi menghampiri pasangan parubaya itu. Apakah kalian punya anak? Pria parubaya itu mengangguk. Dia 15 tahun, kelas 8. Hanya satu anak di rumah. Pria parubaya itu tersenyum canggung. Dengan kondisi keuangan kami, mustahil kami mampu membeli yang kedua. Apakah Anda sudah memasang alat kontrasepsi? Ya. Wanita itu mengangguk tanpa malu. Di mana kamu melakukannya? Di rumah sakit daerah kami. Semuanya dilakukan dengan baik, saya tidak pernah merasa tidak nyaman selama bertahun-tahun ini. Lin Yi mengangguk lalu menoleh ke Liu Li. Kirim dia ke departemen alergi untuk diperiksa. Ada kemungkinan alergi logam berat. Hah, alergi logam berat. Ya, itu satu-satunya kemungkinan yang bisa kupikirkan. Suruh dia diperiksa dulu. Kalau tidak ditemukan penyebabnya, hubungi aku. Setelah memberikan instruksi sebentar, Lin Yi pergi. Li Dongsheng dan yang lainnya bingung dengan pengaturan Lin Yi. Saudari Liu, apakah menurutmu itu mungkin? Mengingat situasi saat ini, kita hanya bisa memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup, kata Liu Li. Di luar, sinar matahari bersinar indah. Suhunya memang tidak setinggi yang diperkirakan, tetapi hari yang cerah selalu menyegarkan suasana hati. Saat keluar dari rumah sakit, Lin Yi menemukan restoran yang relatif besar dan langsung masuk ke dalam. Halo, Pak.
Ada berapa orang yang makan malam bersama Anda? Pelayan wanita itu tersenyum ramah menyambutnya di pintu. Sebenarnya, saya punya permintaan. Bisakah Anda membantu saya menghubungi manajer Anda? Tentu, tunggu sebentar. Sang nyonya rumah menggunakan walkie-talkie untuk memanggil manajer. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia 30-an muncul. Kilatan kekaguman terpancar di matanya saat melihat Lin Yi. Manajer Zhang, pria ini ingin bertemu dengan Anda. Manajer wanita itu mengulurkan tangannya. Halo, saya Zhang Xiaoxia. Ada yang bisa saya bantu? Begini, aku ingin memasak sesuatu untuk istriku. Aku ingin meminjam dapurmu, dan tentu saja, aku akan membayarnya. Pinjam dapur kami. Ya, cuma buat beberapa hidangan. Nggak akan lama. Sebutkan harganya, aku pasti sepadan. Zhang Xiaoxia tampak bimbang. Baru-baru ini, restoran kami mengganti kepala koki, dan menu serta rasanya telah meningkat pesat. Anda bisa memesan hidangan apa saja, rasanya pasti lebih lezat daripada masakan rumahan. Tidak perlu repot. Masalahnya, istriku ingin makan masakanku. Dia baru saja melahirkan, dan aku harus menjaga emosinya. Kau setuju, kan? Saya mengerti alasan Anda, tapi masalahnya, kita belum pernah mengizinkan hal seperti ini sebelumnya. Dapur ini terlarang bagi orang luar. 2.000, bagaimana dengan itu? Ini bukan soal uang. Aturan tetaplah aturan, dan kita tidak bisa melanggarnya. 5.000. Pak, tolong jangan beri kami uang. Ini tempat usaha yang sah, dan kami sama sekali tidak akan. 10.000. Kesini, Tuan. Di bawah pengaruh kekuatan uang, manajer Zhang segera menyerah dan membawa Lin Yi ke dapur. Dapurnya lebih bersih dari yang dibayangkan Lin Yi, bukti ketekunan otoritas inspeksi pasar. Kalau bukan karena pemeriksaan dadakan yang sering dilakukan, kebersihan tidak akan sebaik ini. Ketika Zhang Xiaoxia membawa Lin Yi, orang luar, ke dapur, seorang pria berusia 50-an berjalan mendekat. Mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Para koki bersifat teritorial dan benci jika ada orang yang memasuki dapur mereka tanpa izin. Tuan ini hanya ingin memasak beberapa hidangan dan meminjam dapur sebentar. Mendengar kata-katanya, raut wajah koki itu menjadi muram, dan ia hampir kehilangan kesabaran ketika Zhang Xiaoxia mendekat dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Raut wajahnya segera melunak. Uang membuat segalanya bisa dinegosiasikan. Perkenalkan, ini kepala koki kami, Sun Changyuan. Kalau ada yang perlu diomongin, hubungi saja dia. Maaf merepotkanmu, kata Lin Yi sopan. Kamu terlalu baik. Setelah menyelesaikan penataan dapur, Zhang Xiaoxia pergi. Jadi, saudaraku, kudengar istrimu baru saja melahirkan, dan kamu ingin membuat beberapa hidangan untuknya. Lin Yi tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Kalian akan terkejut betapa umum ini. Banyak orang datang ke sini dan memesan makanan pemulihan pasca persalinan. Saya tahu apa yang harus dibuat dan bagaimana cara membuatnya, dan saya jamin rasanya akan lebih enak daripada kalau kalian yang membuatnya sendiri. Tidak perlu repot, cukup beritahu saya apa yang ingin kalian makan, dan saya akan mengurusnya dengan sempurna. Jelas Sun Changyuan bersifat teritorial. Meskipun ia dengan enggan setuju karena uang, ia tetap tidak senang jika ada yang menggunakan wilayahnya. Masalahnya, istri saya ingin masakan saya. Kalau orang lain yang memasak, rasanya pasti beda. Kalau tidak, saya tidak akan repot-repot begini. Cukup adil, kata Sun Changyuan. Tapi aku hanya bisa mengizinkanmu menggunakannya selama 30 menit. Sudah hampir waktunya makan malam, dan kami akan sibuk. Kau tidak boleh tinggal terlalu lama. Dimengerti. Lin Yi melihat sekeliling. Apakah ada kubis dan kaldu tua di sini? Hidangan apa yang sedang kamu buat? Tanya Sun Changyuan. Kubis air rebus dan bubur nasi daging babi tanpa lemak. Apa? Sun Changyuan dan yang lainnya tercengang. Tadi kamu bilang kubis air rebus. Hidangan perjamuan nasional. Ya, yang itu. Asal ada kaldu segar, seharusnya tidak masalah. Saudaraku, tahukah kamu kalau kubis air rebus adalah hidangan jamuan nasional? Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat begitu saja, kata Sun Changyuan. Kalau ada yang salah, rasanya bakal hilang total. Jangan kira kamu bisa melakukannya hanya karena menonton beberapa video pendek. Aku tidak berani. Aku tahu keterbatasanku. Sambil menggelengkan kepala, Sun Changyuan berkata, baiklah, kalau kau mau mencoba, silakan saja. Tapi waktumu cuma 30 menit. Kalau gagal, takkan ada kesempatan kedua. Mengerti? Menyadari hal ini, Lin Yi tidak membuang waktu lagi dan mulai memasak. Sementara itu, Lin Yi juga memesan beberapa hidangan panas untuk dibawa pulang agar dinikmati orang lain. Mengambil pisau,
dia mengiris daging babi tanpa lemak untuk persiapan bubur. Tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai hal ini, seperti yang dikatakan Sun Changyuan, siapapun yang punya tangan pasti bisa melakukannya. Setelah bubur dimasak, Lin Yi mulai menyiapkan kubis air rebus. Pertama-tama ia menyendok semangkuk kaldu lama dan mencicipinya dengan hati-hati. Tidak perlu mencicipinya. Aku baru saja membuatnya, kata Sun Changyuan. Rasanya agak hambar, kurang kompleks. Perlu penyesuaian lebih lanjut, komentar Lin Yi. Bab 2548. Dia bukan anak-anak lagi. Perkataan Lin Yi membuat beberapa orang di dapur tercengang. Butuh beberapa detik bagi mereka untuk kembali tenang. Apakah maksudmu sup Tuan Liu rasanya tidak enak? Bukan itu maksudku, Lin Yi menjelaskan sambil tersenyum. Cukup bagus, hanya saja tidak sesuai standar saya. Kakak, apakah kamu juga seorang koki? Tanya Liu Changyuan. Tidak juga, aku hanya memasak sesekali di rumah. Jika kamu hanya memasak sesekali, maka kita harus membicarakan situasi ini hari ini. Tepat sekali. Seorang koki junior menimpali. Tuan Liu, kita pernah memasak hidangan untuk jamuan kenegaraan, dan sekarang kau di sini, sesekali memasak, meragukan keahliannya. Bukankah itu agak aneh? Lin Yi terkekeh dan tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Setiap orang punya selera yang berbeda. Rasanya tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dengan itu, Lin Yi menyendok sebagian kaldu dan menaruhnya di atas kompor gas. Ia lalu menambahkan kulit jeruk kering, adas, dan sedikit lemak hewani, lalu didihkan dengan api kecil agar bumbunya menyatu. Sementara itu, Lin Yi mulai menyiapkan kubis. Teknik ini relatif sederhana, dan karena ini untuk keluarganya, tidak terlalu menekankan kesempurnaan. Lin Yi bekerja dengan cepat dan efisien, gerakannya tangkas dan tepat, membuat semua orang di dapur menatap dengan takjub. Mereka awalnya berasumsi Lin Yi hanya seorang kepala rumah tangga biasa. Namun setelah melihat keterampilan pisaunya ditampilkan secara penuh, tak seorang pun dari mereka yang dapat tetap tenang. Mengesampingkan hal-hal lainnya, hanya keterampilan menggunakan pisau saja tidak mungkin dikuasai tanpa pengalaman sedikitnya 10 tahun. Dalam waktu 20 menit, Lin Yi telah menyelesaikan semua langkah. Akhirnya, ia menggunakan sendok untuk menyendok sedikit kaldu yang telah direbusnya, mencicipinya, dan mengangguk puas sebelum menuangkannya ke atas kubis. Semua orang terkagum melihat daun kubis bermekaran seperti bunga. Semua staf di dapur tercengang, berbisik-bisik satu sama lain tanpa henti. Meskipun banyak bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, membuat versi kubis rebus dengan biaya terjangkau dalam waktu sesingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sementara itu, nasi putih dan bubur daging tanpa lemak buatan Lin Yi, beserta beberapa hidangan panas lainnya, sudah siap, dan ia melanjutkan ke langkah terakhir, yakni mengemas semuanya ke dalam wadah. Waktunya tepat, aku berangkat sekarang. Lin Yi melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan dapur. Saat mereka menyaksikan Lin Yi pergi, staf dapur saling bertukar pandang. Tuan Sun, dilihat dari keahliannya menggunakan pisau, sepertinya dia punya bakat, dan bahkan cara memasaknya pun tidak biasa. Memang, ada beberapa hal yang penting dalam dirinya. Sun Changyuan mengangguk dan berkata, tapi bukankah dia hanya seorang kepala rumah tangga? Bagaimana mungkin dia begitu ahli memasak? Apa menurutmu dia cuma menggertak, seorang koki muda berspekulasi? Keahlian menggunakan pisau belum tentu menjamin masakannya enak, keduanya konsep yang berbeda. Itu cukup mudah dipecahkan. Dia meninggalkan sedikit kaldu tadi, coba cicipi saja, kita akan tahu. Sambil berkata demikian, seluruh staf dapur berkumpul saat Liu Changyuan menyendok sedikit kaldu dengan sendok dan mencicipinya. Apa ini? Enak atau tidak enak? Bahkan ketika saya membantu memasak untuk jamuan kenegaraan, saya belum pernah mencicipi kaldu yang begitu lezat. Sambil membawa bekal makanan, Lin Yi menuju ke rumah sakit. Namun saat ia tiba di pintu masuk, ia melihat sebuah mobil Cayenne berwarna coklat terparkir di luar rumah sakit. Meskipun mobil itu tidak murah, mobil itu tidak dianggap eksklusif di Yanjing. Yang benar-benar menarik perhatian Lin Yi adalah orang-orang yang keluar dari mobil. Seorang pria dan seorang wanita, pria itu tampak berusia 50-an, sementara wanita itu tampak lebih muda, mengenakan kacamata hitam, stoking hitam tipis, dan memancarkan keanggunan meskipun usianya sudah lanjut. Tingkah lakunya memancarkan pesona tersendiri. Lin Yi tidak mengenali wanita yang mengendarai mobil itu, tetapi dia tahu siapa pria itu. Lin Jingsan. Lin Yi menggaruk kepalanya, penasaran dengan identitas wanita itu. Rayuan yang jelas-jelas ada di antara mereka terasa agak tidak pantas. Dering-dering-dering. Pada saat itu, telepon Lin Yi berdering. Lucunya, ternyata Lin Jingsan yang menelepon. Lin Yi menduga dia mungkin tidak dapat menemukan jalannya dan menelepon untuk menanyakan arah. Kamu di mana?
Bagaimana kabar Mili sekarang? Aku tepat di belakangmu. Dia baik-baik saja. Hah, di belakangku. Lin Jingzhan berbalik tiba-tiba, melihat Lin Yi sekitar belasan meter di belakangnya. Pergi keluar untuk membeli makanan. Dia ingin minum supku, jadi aku memasaknya dan membeli makan siang juga. Kalau begitu, mari kita masuk bersama. Pada titik ini, wanita yang berdiri di samping Lin Jingzhan menatap Lin Yi dengan pandangan penasaran. Begitu pula, Lin Yi penasaran dengan identitasnya dan bertanya. Siapa dia? Hanya seorang wanita biasa dengan stoking hitam. Pertanyaan yang sama datang dari wanita parubaya. Siapa dia? Wanita parubaya itu membeku, ekspresinya berubah tidak senang. Kamu bilang kamu tidak punya anak. Dia sudah seusia ini, lahir lama sekali, jadi tidak bisa lagi dihitung sebagai anak-anak. Bajingan. Wanita parubaya itu mengumpat dengan marah, meraih tasnya, dan pergi dengan marah. Saat dia melewati Lin Yi, dia juga mencibirnya. Bajingan muda. Lin Yi. Ibuku masih di sini, bersikap kurang ajar itu tidak bagus, kan? Aku tidak bisa menahannya. Sejak aku turun dari pesawat, dia terus mengikutiku. Lin Jingzhan berkata sambil menghisap rokok. Jangan remehkan aku karena usiaku. Pesonaku masih sama seperti dulu, membuatku cukup bangga. Aku nggak masalah kamu genit. Asal jangan sampai punya anak kedua. Tenang saja, aku berprinsip. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianati ibumu. Lin Jingzhan berkata. Aku pria yang setia, lebih baik darimu, tentu saja. Lin Yi ingin membalas tetapi tidak dapat menemukan sudut pandang yang tepat, jadi dia mengganti topik. Kamu baru saja datang dari mana? Aku sedang beristirahat di Korea. Lalu ibumu bilang Mili melahirkan, jadi aku datang. Ada pangkalan sementara di sana. Waktu kami mundur dulu, kami langsung menuju ke sana. Lin Jingzhan menjelaskan. Jika kami terlambat 1 hari saja, saya rasa kami akan berakhir di Timur Tengah dan tidak akan bisa sampai di sini secepat ini. Apakah tim poker baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Sama sekali tidak. Tidak banyak organisasi yang berani melawan kita. Lin Yi mengangguk tanpa sadar. Ada kabar terbaru tentang Mamen. Lin Jingzhan menggelengkan kepalanya. Mereka memang diam, tapi tabir misteri mereka tersingkap setelah kejadian ini. Di masa depan, lebih banyak rahasia mereka pasti akan terungkap. Sepertinya mereka tidak akan bisa tetap misterius lebih lama lagi. Setelah istirahat sebentar, kalian akan kembali ke pulau, kan? Hampir. Kejadian ini tidak biasa bagi dunia. Sekarang setelah keadaan tenang, kita harus kembali ke rutinitas kita yang biasa. Lin Jingzhan berkata. Jangan stres, di pulau ini, tim Yanlong bisa menangani semuanya. Jika diperlukan, kami akan turun tangan untuk membantu. Untuk saat ini, fokuslah pada keluargamu, bahkan jika langit runtuh, itu bukan urusanmu. Bab 2549. Putraku luar biasa. Ekspresi wajah Lin Jingzhan sangat serius. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, ia bahkan lebih memahami daripada Lin Yi betapa pentingnya momen ini dalam hidupnya. Jika ia melewatkannya, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, tidak akan memakan waktu kali ini. Saya mengerti. Lin Yi juga menghela napas, apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi selama ini. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kamar rumah sakit Liang Ruoxu. Melihat Lin Jingzhan kembali, Shen Suyi bercanda. Untuk membuatmu kembali secara langsung, wajah milik kita pastilah sesuatu. Lihat apa yang kau katakan. Tidak bisakah aku kembali hanya untuk menemuimu, kata Lin Jingzhan sambil tertawa lebar. Bahkan dalam hal kejenakaan perempuan biasa yang konyol sekalipun, Lin Jingzhan bisa ikut bermain. Menggoda Shen Suyi tentu saja bukan masalah besar baginya. Dan di dunia ini, satu-satunya orang yang berani melakukan sesuatu seperti ini tidak diragukan lagi adalah Lin Jingzhan. Shen Suyi memutar matanya ke arahnya, kamu sudah menjadi kakek, dan kamu masih tidak berperilaku serius. Lin Jingzhan tertawa terbahak-bahak, melirik ke arah box bayi, lalu mengarahkan perhatiannya ke Liang Ruoxu. Bagaimana perasaanmu? Semuanya baik-baik saja. Menghadapi Lin Jingzhan, Liang Ruoxu sedikit gugup. Kakeknya mengatakan bahwa ayah mertuanya ini, sampai batas tertentu, adalah seorang pria yang mampu memengaruhi jalannya peristiwa dunia. Bahkan Lin Yi belum mencapai levelnya. Aku datang terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah apapun untukmu. Ini, ambillah. Lin Jingzhan mengeluarkan kantong hitam dan menyerahkannya kepada Liang Ruoxu. Apa ini? Dengan curiga, Liang Ruoxu membukanya dan terkejut. Di dalamnya terdapat berlian besar, yang tidak pernah terbayangkan oleh Liang Ruoxu. Tampaknya setidaknya 500 karat.
Untuk berlian sebesar itu, dan dengan kualitas setinggi itu, nilainya pasti lebih dari 1 miliar. Kamu pakai kantong plastik untuk barang seberharga ini. Benarkah? Aku nggak percaya, goda Sensui. Saya sedang terburu-buru dan tidak menemukan kotak. Improvisasi Lin Jingzhan mengejutkan kedua pengasuh anak itu. Memulai sesuatu dengan berlian sebesar ini, seberapa kayakah keluarga ini? Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan satu demi satu, totalnya lebih dari selusin orang. Yang memimpin rombongan itu adalah sepasang lansia. Kerumunan itu terdiri dari berbagai kelompok umur, tetapi Lin Yi mengenali dua sosok tua di depan. Mereka adalah kakek nenek Liang Ruoxu, yang konon merupakan tokoh legendaris di masa muda mereka. Oh, Paman Sen ada di sini. Melihat kakek Liang Ruoxu, Lin Jingzhan melangkah maju untuk menyambutnya. Kamu sudah kembali, iya. Kakek Liang Ruoxu, Sen Zhengyang, menggodanya. Menantu perempuan saya baru saja melahirkan, bagaimana mungkin saya tidak kembali? Kurasa kau punya hati. Setelah bertukar basa-basi sebentar, keluarga Sen berkumpul di sekitar Liang Ruoxu dengan ekspresi keprihatinan. Neneknya memegang tangannya erat-erat dan bahkan meneteskan air mata. Meskipun melahirkan merupakan bagian alami dari kehidupan di mata generasi yang lebih tua, melihat cucunya menanggung kesulitan seperti itu membuatnya sakit hati. Keluarga Sen tinggal sekitar 2 jam sebelum pergi satu demi satu. Saat malam tiba, Lin Yi mengantar pulang pengunjung yang tersisa. Karena hanya dia dan para pengasuhnya saja, tidak akan ada yang salah, jadi dia menganjurkan semua orang untuk beristirahat. Malam semakin larut, dan setelah makan malam, Liang Ruoxu tampak jauh lebih baik. Penghargaan sebagian besar diberikan kepada suplemen gizi yang dibawa Sensui, barang-barang seperti itu tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Kedua pengasuh anak itu, yang tahu kapan harus pergi, membuat alasan dan pergi, memberi pasangan itu waktu untuk berdua saja. Saya merasa saya bisa pulang dalam beberapa hari. Biasanya, lusa sudah bisa pulang, kata Lin Yi. Anda melahirkan secara alami, jadi itu bukan masalah besar. Aku ingin cepat-cepat pergi. Tinggal di sini membosankan sekali. Lin Yi terkekeh. Liang Ruoxu memang tipe yang gelisah. Membiarkannya berbaring di sini seharian tanpa melakukan apapun, tidak heran ia merasa tak tertahankan. Wah, wah. Tepat saat keduanya tengah berbincang, tangisan bayi menginterupsi mereka. Kenapa dia menangis lagi? Cepat lakukan sesuatu. Mendengar bayi itu menangis, Liang Ruoxu langsung panik, sama sekali tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kamu ibunya, bukankah seharusnya kamu yang menangani ini? Aku tidak tahu caranya. Liang Ruoxu mengibaskan tangannya, mendesaknya, cepat dan tenangkan dia. Saat dia menangis, hatiku rasanya hancur. Ikatan antara ibu dan anak begitu erat, bahkan hal negatif sekecil apapun dari bayi itu tak tertahankan bagi Liang Ruoxu. Ini mengingatkan Lin Yi pada Qin Yingyue. Selama bertahun-tahun, dia tetap diam di sisinya. Katanya cinta keibuan itu hebat, mungkin ini alasannya. Dia mungkin lapar. Aku akan menyiapkan susu formula, kamu yang pegang dia dulu. Baiklah. Liang Ruoxu menggendong bayi itu di lengannya dan mencoba meniru bagaimana pengasuh menenangkan bayi itu. Tak lama kemudian, Lin Yi menyiapkan susu formula dan mendekatkannya ke mulut bayi. Begitu dia menyesapnya, tangisannya berhenti. Luar biasa. Usianya belum genap sehari dan dia sudah tahu cara makan sendiri, kata Liang Ruoxu kagum. Itu naluri, kalau tidak, bagaimana mereka menyebutnya, mamalia? Menurutmu aku mau? Liang Ruoxu mengerucutkan bibirnya, memberinya susu formula selalu bukan ide yang bagus. Kamu berencana untuk menyusui? Tentu saja. Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan tatapan datar. Sebelumnya kamu nggak khawatir soal kendur. Sekarang berubah pikiran. Dulu saya juga berpikir seperti itu, tapi setelah melihat anak saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuknya. Sambil menatap bayi itu dengan lembut, Liang Ruoxu berkata, kalau saya punya kemampuan tapi masih membiarkan dia bergantung pada susu formula, berarti saya ibu yang tidak kompeten. Lin Yi tersenyum dan memeriksa waktu. Sekitar saat ini, hal itu seharusnya memungkinkan. Coba saja meremasnya. Coba saja. Tanpa ragu, Liang Ruoxu membuka kancing kemejanya dan menggunakan satu tangan untuk menekan tubuhnya sendiri. Sepertinya belum ada apa-apa. Kamu salah. Biar aku bantu. Sebagai seorang dokter profesional, tugas semacam itu mudah dilakukan oleh Lin Yi. Setelah sekitar 10 menit berusaha, setetes cairan berwarna kuning pucat merembes keluar. Ini dia, ini dia. Dengan gembira, Liang Ruoxu bersorak keras, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan seperti anak kecil. Itu benar-benar berasal dari tubuh saya, ini luar biasa. Jangan hanya duduk terkagum-kagum. Cepat beri bayimu sedikit.
Beberapa hari pertama adalah yang paling bergizi, jangan disia-siakan. Oh, aku mengerti. Liang Ruoxu segera menanggapi dan meletakkan mulut bayi itu pada posisinya. Lihat, dia bisa makan sendiri. Anakku pintar sekali. Lin Yi. Jika dia tidak bisa melakukan hal ini, maka Anda akan benar-benar mendapat masalah. Bagaimana rasanya? Saat dia makan, rasanya berirama, sangat berbeda dari Anda. Bagaimana kabarku? Liang Ruoxu berpikir sejenak, lalu berkata, kamu seperti, satu saat ringan, satu saat berat, tidak seperti anakku. Bab 2550. Liang Ruoxu yang sangat berbakat. Liang Ruoxu menatap anak itu dengan penuh kasih sayang, matanya dipenuhi kelembutan dan kasih sayang. Namun dengan cepat, seperti balon kempes, dia mendesah. Ibu saya bilang ukuran dan kuantitas tidak penting. Kira-kira apa yang saya hasilkan cukup untuk anak saya, iya. Kalau tidak banyak, menggunakan beberapa metode ilmiah saja sudah cukup, kata Lin Yi. Umumnya, kalau bertahan 6 bulan, itu sudah cukup. Kalau bertahan setahun, itu bahkan lebih baik. Tapi aku ingin dia tetap memilikinya selama bertahun-tahun. Liang Ruoxu berkata, kamu pikir benda ini bisa bertahan bertahun-tahun? Umumnya, selama kamu terus memberi makan, itu akan terus berproduksi. Lin Yi berkata, saya pernah mendengar dari rekan-rekan saya di rumah sakit tentang seorang pasien yang anaknya sudah berusia 6 tahun, dan dia masih banyak minum. Akhirnya, masalah itu baru berhenti setelah minum obat. Benarkah? Gila. Fisik setiap orang berbeda, jadi kamu tidak bisa menggeneralisasi. Lin Yi berkata, ketika saya kembali ke pedesaan untuk merayakan tahun baru Imlek, saya mendengar dari para tetua bahwa pada zaman mereka, ada begitu banyak sisa makanan, sehingga mereka memberikannya kepada anjing. Tatapan Liang Ruoxu beralih. Masih ada sisa, kenapa kau tidak mencobanya? Apa-apaan ini? Haha. Liang Ruoxu tertawa terbahak-bahak, membungkuk. Aku cuma mau lihat rasanya. Baiklah, kurasa aku bisa mencobanya. Liang Ruoxu tanpa malu-malu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Lin Yi menyesapnya, lalu mengecap bibirnya, dan berkata, habisnya hambar sekali, tidak ada rasanya. Benarkah? Bahkan tidak terasa sedikit pun. Kalau begitu, anakku bisa menikmatinya. Cobalah dan lihat sendiri. Bagaimana aku bisa mencobanya sendiri? Aku harus mengekstraknya dulu. Terlalu repot. Bisakah kamu memahami dirimu sendiri sejenak? Lin Yi berkata, kamu tahu ukuran tubuhmu sendiri, kan? Kamu pasti bisa mencapainya. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Kenapa mustahil? Cobalah saja, kamu akan lihat. Rasa ingin tahu Liang Ruoxu mengalahkannya, dan dia akhirnya mencobanya. Pada akhirnya, dia benar-benar berhasil melakukannya. Aku bahkan bisa melakukan ini. Bahkan Lin Yi terkejut dengan aksi ini. Aku cuma bercanda, tapi kamu benar-benar melakukannya. Benar-benar berbakat. Mungkin karena kehamilan dan persalinan. Aku merasa mereka sudah tumbuh lebih besar dari sebelumnya, kalau tidak, pasti akan sulit. Liang Ruoxu berkata, tapi rasanya memang hambar. Tapi, anak saya sepertinya menikmatinya. Indra perasanya berbeda dengan orang dewasa. Beri dia segumpal kotoran, dia tetap ingin mencicipinya. Puff, anakmu yang makan sampah. Bukankah anakku juga anakmu? Liang Ruoxu tertegun sejenak, lalu memutar bola matanya ke arah Lin Yi. Ia segera mengalihkan seluruh perhatiannya kepada bayi mungil itu, tatapannya penuh dengan kebaikan yang tak terselubung. Keesokan paginya, Liang Ruoxu sudah bisa bergerak. Meskipun masih merasa agak lemah, semuanya baik-baik saja. Rasa sakit akibat kehamilan dan persalinan seakan lenyap saat itu, tergantikan sepenuhnya oleh kegembiraan. Alasan kegembiraannya, menyusui tengah malam dan mengganti popok semuanya ditangani oleh pengasuh, jadi semangatnya luar biasa. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa keluarga kaya seringkali menghasilkan anak-anak yang manja, kata Liang Ruoxu saat sarapan. Mengapa? Karena mereka sangat menyayangi anak-anak mereka dan ingin memberikan yang terbaik. Keluarga itu tidak kekurangan apapun, sehingga mereka akhirnya memiliki anak-anak yang terlalu dimanja. Mungkin itu benar bagi orang lain, tapi itu tidak akan terjadi di keluargamu. Lin Yi berkata, dengan orang-orang dari kompleks besar seperti Anda, membesarkan anak dilakukan secara berbeda dari kebanyakan orang. Jangan bilang begitu. Kakekku, pamanku, bahkan ayahku, mereka sudah membelikannya mainan. Liang Ruoxu berkata dengan nada kesal sekaligus tawa. Bayinya bahkan belum membuka matanya sepenuhnya, dan mereka membeli mainan yang bahkan tidak bisa dimainkannya. Itu berlebihan. Oh, ini lebih dari berlebihan. Liang Ruoxu mengeluh. Kakek saya membelikannya ekskavator dan truk sampah. Ayah saya membelikannya pesawat dan tank.
Dan paman saya membelikannya traktor dan truk pemadam kebakaran. Saya sampai tak bisa berkata-kata. Dan paman saya, yang sangat menyayangi saya sejak saya kecil, mendengar bahwa saya punya bayi dan memilihkan apartemen untuk anak saya, menyimpannya untuk pernikahannya di masa depan. Haha. Lin Yi tertawa sampai perutnya sakit. Yah, meskipun agak berlebihan, itu masih wajar. Anggap saja dirimu beruntung. Teman-temanmu tidak memberikan hadiah aneh. Kau kenal Liu Hong, salah satu atasanku, kan? Aku pernah mendengar kakekku menyebut dia. Dia mengirim pesan kepadaku tadi malam, katanya dia menyiapkan sepasang kulit kenari untuk anakku agar dia bisa memegangnya sejak usia muda, agar dia bisa membentuk karakternya. Haha. Liang Ruoxu tertawa tak terkendali. Dibandingkan dengan teman-teman Lin Yi, hadiah dari keluarganya tampak relatif normal. Saat mereka mengobrol, Qin Yingyue dan Shen Suyi tiba. Melihat kondisi Liang Ruoxu yang sangat baik, kekhawatiran mereka pun mereda. Kalian tetap di sini bersamanya sementara aku mengurus akta kelahiran bayinya. Silakan, kami akan mengurusnya, kata Qin Yingyue. Lin Yi melambaikan tangan dan meninggalkan bangsal, menuju ke bawah. Bangsal bersalin dibagi menjadi 2 lantai. Liang Ruoxu dirawat di bangsal perawatan intensif, yang sulit diakses oleh orang biasa. Lantai bawah diperuntukkan untuk ruangan biasa, lebih berisik tetapi lebih hidup. Banyak ayah baru berkumpul untuk bertukar kiat, meskipun sebagian besar tampak bingung dan sedikit yang benar-benar tahu cara merawat bayi. Di pintu masuk kantor dokter, Lin Yi melihat pasangan muda berdiri di dekatnya. Saat mengintip ke dalam, Lin Yi melihat dokter dan perawat sedang rapat, jadi dia menunggu tanpa terburu-buru masuk. Lihat bayi ini, dia benar-benar mirip saya, kata sang ayah. Ibunya menatapnya dengan pandangan menghina dan mendengus. Jika bayi ini mirip denganmu, dia celaka. Kalau bayi ini tidak mirip denganku, kau celaka. Lin Yi. Sepertinya itu masuk akal. Beberapa menit kemudian, pertemuan di dalam berakhir. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, langsung menuju Direktur Chen Xihua. Direktur Chen, saya di sini untuk mengurus akta kelahiran bayi saya. Chen Xihua menunjuk kursi di sampingnya, duduk di sini dan biarkan Wang kecil yang mengurusnya. Terima kasih banyak. Tidak perlu terima kasih, kamu bukan orang luar, kata Chen Xihua sambil tertawa. Ngomong-ngomong, kepergianmu dari rumah sakit Huasan merupakan kehilangan besar bagi dunia medis. Kamu terlalu baik. Aku jauh dari levelmu. Tidak perlu ada kerendahan hati di antara kita, kita berdua tahu kemampuan masing-masing. Lin Yi terkekeh dan berhenti bersikap rendah hati. Direktur Chen, apakah ini Lin Yi dari rumah sakit Huasan? Saat keduanya mengobrol, seorang dokter wanita muda berjalan mendekat. Ia mengenakan jas putih, rambutnya diikat, tampak berusia 30-an, tetapi tampak sangat muda. Benar sekali, itu dia. Dokter perempuan itu mengulurkan tangannya, Direktur Lin, senang bertemu Anda. 2 tahun lalu, perawatan yang Anda berikan untuk pasien SMA di rumah sakit Huasan diberitakan di berita. Seluruh departemen kami sangat mengagumi Anda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.